Tuan, apakah kamu di sini untuk membeli buku atau menelusuri buku? Saat dia melangkah ke toko buku, seorang wanita muda melangkah maju untuk menyambutnya. Berusia sekitar 17 hingga 18 tahun, wajahnya yang murni dan penampilannya sangat memikat. Meskipun dia masih sedikit kurang dibandingkan dengan Sen Biru Lause, dia dianggap sebagai kecantikan yang luar biasa. Apakah ada manual rahasia tentang teknik budaya Fighter Namdan di sini? Zhang Zuan mengungkapkan tujuannya di sini padanya. Teknik kultivasi Namdan. Tuan pasti bercanda. Manual rahasia seperti itu mengenai teknik penanaman membutuhkan biaya yang besar. Bisnis kecil seperti kami tidak memiliki kualifikasi untuk menjualnya. Jika kamu ingin beberapa manual teknik budaya tingkat masuk, kami memiliki beberapa di sini. Meskipun wanita itu bergetar. Buku-buku yang dijual di toko mereka terutama terdiri dari geografi manusia, biografi tokoh terkenal, dan semacamnya. Teknik kultivasi adalah sesuatu yang sangat rahasia bagi para pembudidaya. Jadi bagaimana bisa dibiarkan melalui atau dijual secara bebas? Lalu, apakah kamu tahu ada toko yang menjualnya? Mengkonfirmasi para itu bahwa manual tidak dijual di sini, Zhang Zuan menghela napas dan menatapnya dengan harapan. Jual mereka. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin bagi siapapun di Tianchuan Royal City untuk menjual teknik budidaya tingkat ini. Namun, beberapa ahli memang mengumpulkan beberapa dari mereka. Jika kamu memiliki hubungan yang bersahabat dengan mereka, mungkin saja mereka mengizinkan kamu untuk melihat-lihat mereka. Izinkan aku untuk memeriksa mereka. Terlihat bagus juga. Mata Zhang Zuan menyala. Dengan perpustakaan jalan surga, tidak perlu baginya untuk membeli buku. Selama dia bisa meletakkan tangannya di buku-buku itu, hanya dengan membolak-balik buku yang sesuai akan dikompilasi secara otomatis. Apakah kamu tahu ada manula yang mengumpulkan manual seperti itu di kediaman mereka dan mengizinkan orang lain untuk menjelajahinya? Dia tidak bisa menolak untuk bertanya. Biarkan orang lain menelusuri mereka. Wanita itu mengerutkan kening dan tepat ketika dia akan menggelengkan kepalanya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan kecerobohan melintas di matanya. Dia tersenyum dan berkata, "Aku tahu satu." Namun dia dikenal eksentrik. Ketika dia bersemangat, dia tidak akan keberatan bahkan jika kamu mengambil semua buku di rumahnya. Tetapi jika dia sedang dalam suasana hati yang buruk, mengabaikan fakta mengizinkanmu untuk apakah dia akan mengizinkanmu untuk menelusuri buku-bukunya atau tidak, dia mungkin bahkan tidak akan mengizinkanmu berjalan melewati pintunya. Orang seperti itu ada di dunia. Zhang Zuan mengerutkan kening. Dia melanjutkan, "Lalu, dapatkah aku menyulitkan kamu untuk membimbing untuk mencari senior itu? Kebetulan hari ini tidak banyak bisnis. Aku akan membawa kamu ke sana." Wanita muda itu tersenyum. "Terima kasih atas masalahnya." Dia tidak berharap wanita itu akan sangat membantu untuk membawanya ke sana secara pribadi. Jadi dia menganggukkan kepalanya dengan rasa terima kasih. Dengan wanita yang memimpin, mereka berdua berjalan keluar dari toko buku. Melalui obrolan kosong mereka, Zhang Zuan mengetahui bahwa nama wanita itu adalah Huang Yu. Toko buku ini dibuka olehnya. Dilihat dari penampilan toko buku, tampaknya baru dibuka, maksimal sekitar 10 hari. Kamu mengatakan bahwa ada banyak buku di rumah senior itu. Setelah berjalan jauh, Zhang Zuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tentu saja, senior itu adalah seorang sarjana terkenal di seluruh kerajaan, dan dia pernah menjadi tutor Kaisar Shenzui. Dia adalah orang yang bisa dengan bebas masuk dan keluar dari gudang koleksi buku kerajaan. Apakah kamu pikir buku-buku di rumahnya mungkin tidak banyak, kata Huang Yu dengan hormat. Guru Kaisar Shenzui. Itu artinya dia dulunya adalah guru les kaisar. Zhang Zuan tertegun. Kaisar saat ini dari kerajaan Tianchuan bernama Zhenzui. Tidak ada yang menyadari tingkat spesifik kultivasinya. Mereka hanya tahu bahwa dia adalah orang terkuat di seluruh kerajaan, tak tertandingi oleh siapapun. Para tutor dari figur seperti itu dipilih dengan cermat dan harus menjalani berbagai proses seleksi sebelum posisi mereka dikonfirmasi.
Bahkan kepala sekolah Akademi Hongtian tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Dia adalah guru melukis dan kaligrafi, dan bukan guru seni bela dirinya. Meski begitu, dia masih sosok luar biasa yang sangat dihormati oleh kaisar. Pada titik ini, wajah Huang Yu berubah serius saat dia memperingatkan Zhang Zuan. Tuan tua ini, Lu Chen, adalah orang yang elegan dengan sangat khusus tentang kesopanan. Dia membenci junior berbicara omong kosong di depannya. Ketika kami tiba, yang terbaik bagi kamu untuk tidak berbicara terlalu mudah. Kalau tidak mungkin bagi kamu untuk diberikan izin untuk menelusuri buku-bukunya. Zhang Zuan mengangguk. Aku juga punya masalah sendiri untuk diurus. Ketika kami tiba, kamu harus berurusan dengan masalah meminjam buku sendiri. Jangan mengacaukan masalah aku bersama dengan milik kamu. Huang Yu melirik dengan matanya yang indah saat dia berbicara. Jangan khawatir, aku tidak akan menempatkanmu di posisi yang sulit. Memahami makna di balik kata-katanya, Zhang Zuan tersenyum sebagai tanggapan. Dia sudah bersyukur atas kenyataan bahwa dia bersedia untuk membawanya. Jika dia mampu, dia akan bisa meminjam buku. Namun, bahkan jika dia berakhir dengan kegagalan, tidak ada yang bisa dilakukan tentang hal itu. Tidak peduli apa, dia masih seorang guru. Bagaimana dia bisa menempatkan seorang wanita muda dalam posisi yang canggung? Master tua lebih suka junior yang lebih patuh. Tidak peduli apa kata tuan tua, kamu hanya perlu menganggukkan kepala. Kamu juga harus tahu bahwa seorang sarjana hebat seperti dia cenderung lebih konservatif, sehingga pemikirannya mungkin berbeda dari kita, anak-anak muda. Cobalah untuk tidak bertengkar dengannya tentang hal ini. Huang Yu mengingatkannya sekali lagi. Keduanya segera keluar dari pasar. Setelah melewati serangkaian gang yang akan membuat orang bingung, mereka tiba di kediaman orang tua itu. Ini adalah kediaman Tuan Tua Lu Chen. Huang Yu menunjuk ke arah kediaman. Zhang Zuan mengangkat kepalanya untuk melihat seluruh kediaman. Itu tidak seluas dan mewah seperti yang dia harapkan. Sepertinya tempat tinggal rumah tangga biasa, dan bahkan tidak ada plakat pintu di pintu masuk. Jika bukan karena Huang Yu yang membimbingnya ke sini, dia mungkin berpikir bahwa ini adalah kediaman warga sipil normal. Ini adalah tempat di mana tutor kaisar tinggal. Zhang Zuan merasa sulit untuk percaya. Tuan Tua Lu Chen menjalani kehidupan yang hemat. Ada banyak kesempatan ketika Kaisar Zhanzui menawarkan untuk membangun kembali kediamannya, tetapi dia dengan tegas menolak tawaran itu. Melihat keraguannya, Huang Yu menjelaskan. Zhang Zuan menganggukkan kepalanya saat rasa hormatnya terhadap tutor Kaisar tumbuh. Meskipun memiliki status sosial seperti itu, ia dapat tetap tidak fana dan hemat tanpa diubah oleh kekuasaan. Sepertinya tuan tua ini adalah orang yang sentimental dan lugas. Tok tok tok. Saat mereka hendak mengetuk pintu, sebuah gerbong melintas. Suara berbeda dari derap kuda menggema melalui gang. Kereta berhenti di samping keduanya. Seorang pria muda membuka tirai gerbong dan berjalan keluar. Dia adalah seorang pemuda berusia 17 hingga 18 tahun yang mengenakan pakaian putih, tinggi dan langsing. Wajahnya sangat indah, mirip dengan batu giok putih. Dengan satu tatapan, jelas untuk melihat bahwa dia adalah keturunan, dan dia memancarkan aura superioritas. Xiao Yu, kamu di sini juga. Xiao Yu itu penjelasannya sini guys ya. Artinya Yu kecil. Itu adalah untuk memanggil Huang Yu ya. Xiao itu kecil, jadi dia memanggil Huang Yu ya. Oke, lanjut ya. Melihat Huang Yu, mata tuan berpakaian putih itu berbinar dan segera mencoba untuk menangkapnya. Aku Huang Yu, jangan beri namaku nama panggilan lembek seperti itu. Kami belum begitu akrab satu sama lain. Huang Yu mengerutkan bibirnya dengan jijik. Mengingat hubungan antara keluarga kita, tidak terlalu banyak memanggilmu Xiao Yu. Selain itu, bukankah itu cara aku memanggil kamu ketika kamu masih muda juga? Apakah kamu di sini untuk mengunjungi Tuan Tua Lu Chen juga? Tuan berpakaian putih tersenyum dan melemparkan jubahnya. Dia berpose seolah menyatakan bahwa kemenangan ada di tangannya. Hehehe, jangan terlalu memikirkan objek itu pasti akan menjadi milik aku. Sulit mengatakan siapa yang akan berada di titik ini. Aku hanya takut kalau kamu akan menangis kalau begitu. Huang Yu tidak mundur ke ejekannya. Kita akan lihat nanti. Tuan berpakaian putih terkekeh. Pada titik ini dia akhirnya memperhatikan Zhang Zuan dan mengerutkan kening.
Siapa ini? Xiaoyu, kenapa kamu membawa orang luar ke sini? Tidak peduli siapa yang aku bawa, itu bukan urusan kamu. Huang Yu mengerutkan bibirnya, tidak menyayangkan wajah pihak lain. Heh, nak, tidak peduli siapa kamu, aku menyarankan kamu untuk menjauh dari Xiaoyu. Dia bukan seseorang yang figur kecil seperti kamu bisa ditumpangkan tangan. Melihat Zhang Zuan, tuan berpakaian putih menyipitkan matanya dan meludah dengan dingin. Zhang Zuan tidak berharap terancam ketika dia di sini hanya untuk meminjam buku. Perasaan tak berdaya yang kuat melonjak melalui dirinya. Menggunakan kata-kata dari dunianya sebelumnya, ia beruntung seperti musang mati. Yang dilakukan Huang Yu hanyalah membawanya ke sini. Mereka hanya kenalan. Apakah kamu benar-benar harus melangkah sejauh itu? Diancam oleh seseorang, Zhang Zuan merasa tidak senang. Dia meregangkan punggungnya dan melambaikan kekhawatirannya. Kamu terlalu banyak ikut campur. Aku minta maaf, tapi aku tidak berpikir bahwa kamu perlu khawatir tentang hal itu. Baik, aku harap kamu tidak menyesali kata-kata kamu. Dia tidak berharap bahwa seorang pemuda yang belum pernah dia temui sebelumnya akan berani berbicara dengannya dengan cara seperti itu. Alis tuan berpakaian putih terangkat dan matanya menyipit. Berbalik, dia mengabaikan dua lainnya dan berjalan ke depan halaman untuk mengetuk pintu. Mengapa kamu sangat terburu-buru? Ketika pria berpakaian putih itu mengetuk pintu, suara cemas Huang Yu terdengar oleh telinga Zhang Zuan. Kenapa? Zhang Zuan menatapnya dengan bingung. Apakah kamu tahu siapa dia? Sehingga kamu berani berbicara dengannya seperti itu. Melihat ekspresi tanpa sadar di wajah pihak lain, Huang Yu merasa sedikit tidak berdaya. Sangat sulit untuk mengatakan apakah orang ini memiliki hati yang kuat atau ada yang salah dengan kepalanya. Siapa yang peduli siapa dia? Zhang Zuan mengangkat bahu. Apa hubungannya identitasnya dengan aku? Kamu... Melihat ekspresi di wajah pemuda itu, Huang Yu mulai ragu apakah dia telah membodohi orang itu. Melihat tatapan acuh dan tak acuh di matanya, dia dapat mengatakan bahwa dia benar-benar tidak peduli dengan identitas orang yang baru saja dia sakiti. Kehilangan kata-kata, dia hanya bisa memperkenalkan orang sebelumnya kepadanya. Dia adalah putra tunggal Zenan Wang, Bai Zun. Zenan Wang dikenal sebagai subjek otoratif nomor 1 kerajaan Tianxuan. Posisinya hanya di bawah Kaisar Zhanzui. Menyinggung putra tunggalnya berarti sulit baginya untuk mencari nafkah di kerajaan Tianxuan. Awalnya dia berpikir bahwa mengungkapkan identitas pihak lain akan menimbulkan rasa takut pada orang ini dan bahwa dia akan bertanya padanya bagaimana dia harus menyelesaikan masalah. Bertentangan dengan harapannya, Zhang Zuan memandang dengan ekspresi bingung. Zenan Wang, siapa dia? Si Zhang Zuan masih bingung ya. Itu si Zenan Wang itu siapa ya? Makanya dia nggak tahu, pura-pura nggak tahu itu kenapa ya. Oke, kita lanjut guys ya. Huang Yu merasakan penglihatan sebelum putarannya dan dia hampir pingsan di tempat. Bahkan tidak mengenali Zenan Wang. Bung, apakah kamu benar-benar dari kerajaan Tianxuan? Apakah kamu yakin tidak muncul dari sudut terpencil? Pada saat ini dia mulai menyesal membawa orang ini ke sini. Mengingat betapa bodohnya dia, kemungkinan dia akan mengatakan sesuatu yang salah dan menariknya turun bersamanya. Sebenarnya Zhang Zuan benar-benar tidak melakukan suatu tindakan. Dia benar-benar tidak tahu tentang masalah ini. Diri sebelumnya adalah guru terburuk di akademi. Selama ini ia sibuk memikirkan bagaimana ia bisa menghentikan dirinya dikeluarkan dari sekolah. Karena itu, ia tidak pernah mencoba melihat ke dalam urusan internal kerajaan dan tahu sedikit tentang hal itu juga. Dia yang sebelumnya bahkan tidak tahu bagian divisi dan biro apa. Jadi bagaimana mungkin dia bisa tahu siapa Zenan Wang? Tepat saat dia akan menjelaskan pencapaian perang yang gemilang dari Zenan Wang, pintu di depan mereka berderit dan terbuka. Orang seperti butler muncul di pandangan mereka, menyambut mereka. Paman Cheng, aku siap sekarang. Aku berharap untuk menerima bimbingan Tuan lagi. Menuju kepala pelayan yang disebut Paman Cheng, Tuan berpakaian putih Bai Zun berbicara dengan penuh hormat. Kesombongan yang dia miliki beberapa saat yang lalu hilang dalam suaranya. Jadi itu Tuan Bai dan Huang Gunyang. Nona, Oke guys, sorry ya. Jadi kita ulang ya guys. Jadi itu Tuan Bai dan Nona Huang.
Tolong ikuti aku untuk menunggu di ruang tunggu. Setelah melihat ketiganya berdiri di pintu masuk, kepala pelayan membungkuk dan mengantar mereka masuk. Mereka bertiga mengikuti di belakangnya ke kediaman Tuan Lucen. Zhang Zuan menatap sekeliling. Kediaman mungkin tidak boros dalam renovasi, lebih rendah bahkan jika dibandingkan dengan bagian-bagian tertentu dari akademi, tetapi membawa suasana yang sama sekali berbeda. Setiap saat hening dan setiap gerakan di halaman terasa seperti lukisan tinta yang tenang, yang memancarkan keanggunan yang tak terlukiskan. Sungguh lukisan tinta alami yang luar biasa. Zhang Zuan tidak dapat membantu memuji. Oh, Tuan sepertinya punya bakat melukis. Mendengar pujiannya, kepala pelayan berbalik dan bertanya. Itu hanya komentar biasa. Dia tidak berharap bahwa komentar biasa yang dia ucapkan akan menarik perhatian kepala pelayan. Zhang Zuan buru-buru menggelengkan kepalanya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang pustakawan dan pekerjaannya sangat terkait dengan keaksaraan. Meskipun dia telah melihat banyak lukisan yang berbeda saat itu, dia tidak pernah mengambil kuas. Tak perlu dikatakan, Tuan tua, kami menggunakan hatinya sebagai sikat dan halaman sebagai kertas untuk mengubah seluruh tempat tinggal menjadi lukisan. Kamu tidak salah dalam kata-kata kamu. Kepala pelayan mengangguk dan terus bergerak maju. Segera mereka tiba di ruang tunggu. Ruangan tidak terlalu besar tetapi kaya akan lukisan, memberi ruangan semacam keanggunan klasik. Ini memiliki efek menenangkan pada mereka yang masuk ke dalamnya. Ini tidak seperti tempat-tempat lain di mana pilar batu pengukur kekuatan dapat ditemukan di mana-mana, yang membuat mereka seolah-olah mereka akan diusir jika mereka menunjukkan kekuatan yang tidak memadai. Aku akan melapor ke Tuan Tua. Setelah mengatur kursi untuk mereka bertiga, kepala pelayan berbalik untuk pergi. Kamu tahu tentang satu atau dua hal tentang lukisan. Saat kepala pelayan pergi, Huang Yu memandang dengan penasaran. Dia sepertinya telah mendengar percakapan di sana. Kalau dipikir-pikir, dia tidak tahu apa-apa tentang pemuda yang dibawa di sini. Aku hanya merasa pengaturan di halaman mengingatkan pada lukisan, Zhang Zuan menjawab. Xiao Yu, jangan dengarkan omong kosongnya. Orang ini baru saja mengadakan pertunjukan untuk menarik perhatian kamu. Tatapan Baizun begitu kuat sehingga api dapat muncul darinya. Apa yang kamu tahu? Teman aku di sini sangat berpengetahuan dan berbakat. Apakah kamu berpikir bahwa semua orang suka bertindak perkasa seperti kamu? Mendengar pihak lain menghina teman yang dibawanya, Huang Yu tidak senang. Berpengetahuan luas? Dia? Xiao Yu, kamu harus berhati-hati. Aku pikir anak ini hanya playboy yang tidak berguna. Meskipun masih muda, ia terampil dalam seni menipu untuk memenangkan hati perempuan. Dia benar-benar tidak punya rasa malu. Mendengar wanita itu memuji Zhang Zuan, Baizun merasakan kemarahan dalam dirinya, mendidih, bahkan lebih intens. Dan dia menggertakkan giginya dengan marah. Teman aku di sini terampil dalam sitar, catur, sastra, dan melukis. Tidak ada yang tidak mampu, tidak ada yang tidak memiliki keahlian di dalamnya. Tidak hanya ia luar biasa di generasi muda, tidak banyak generasi lebih tua yang bisa menyamai dia. Sebaliknya, lihatlah dirimu sendiri, kamu tidak terampil dalam hal apapun. Dan pikiran kamu hanya dipenuhi dengan perkelahian dan pembunuhan sepanjang hari. Kaulah yang tidak berguna. Huang Yu tidak mundur. Terampil dalam sitar, catur, sastra, dan lukisan. Maksudmu dia? Dia tidak terlihat jauh lebih tua dari aku. Bahkan jika dia mulai belajar di dalam rahim ibunya, berapa banyak yang bisa dia pelajari? Kamu mungkin satu-satunya yang akan ditipu olehnya. Baizun menatap Zhang Zuan dengan kejam. Hanya karena dia masih muda berarti dia tidak bisa terampil. Bagaimana jika dia berbakat? Jangan meragukan orang lain hanya karena kamu tidak berbakat, balas Huang Yu. Mendengar argumen mereka, Zhang Zuan yang tidak bersalah yang menembakkan panah padanya mengerutkan kening. Jika kamu ingin berdebat, berdebatlah sendiri. Mengapa kamu semua harus mengikat aku? Apakah aku menyinggung kamu? Sitar, catur, sastra, dan lukisan katamu. Aku belum pernah menyentuh salah satu dari 4 di sepanjang hidup aku. Jika aku berbakat, bagaimana mungkin aku bisa menjadi guru pertama dalam sejarah yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru di Akademi Hongtian? Sama seperti Baizun akan melakukan serangan balik dengan kata-katanya sendiri, langkah kaki terdengar dari luar dan sosok berjalan.
Itu adalah pria tua dengan rambut dan janggut seputih salju. Dia membawa aura unik yang memberinya disposisi agung. Kepala pelayan dari sebelumnya mengikuti di belakangnya. Mantan tutor Kaisar Zanzui, Lu Chen, memberi hormat kepada Tuan. Setelah melihatnya, Baizun dan Huang Yu tidak berani bertengkar lagi dan membungkuk secara bersamaan. Aku mendengar bahwa seseorang dapat mengatakan bahwa penataan halaman aku adalah seperti lukisan tinta. Sangat jarang melihat anak muda yang begitu halus saat ini. Mengabaikan dua orang yang menghormati dia saat pria tua itu masuk, matanya terpaku pada Zhang Zuan. Jelas bahwa kepala pelayan telah memberitahunya tentang kata-kata Zhang Zuan sebelumnya. Tuan, orang ini hanya omong kosong, tidak perlu repot tentang dia. Aku sudah merevisi sebelumnya. Jadi Tuan, kamu bisa merasa bebas untuk menguji aku. Setelah melihat perhatian Tuan terpaku pada anak itu, Baizun merasa tidak senang dan buru-buru berkata, Apakah aku mengizinkan kamu untuk berbicara? Tuan Lu Chen mengerutkan kening. Wajah Baizun menjadi sangat merah, tetapi dia tidak berani berbicara dengannya. Dia mungkin memiliki kedudukan tinggi dan ayahnya juga tangguh. Namun sebelum tutor kaisar ia masih jauh jika dibandingkan. Setelah menegur Baizun, perhatian Tuan Lu Chen kembali ke Zhang Zuan. Karena kamu pandai melukis, kebetulan aku punya pekerjaan di sini untuk kamu nilai sebagai gantinya. Setelah itu ia memberi isyarat dengan tangannya. Kepala pelayan bergegas maju dan membuka gulungan lukisan di atas meja. Ini adalah lukisan tinta yang sederhana dan elegan. Saat itu dibentangkan, aura yang menyegarkan menyerang pemirsa. Di desa yang damai, anak-anak bermain dan asap muncul dari cerobong asap. Jika seseorang berkonsentrasi, seolah-olah seseorang dapat mendengar panggilan jangkrik dan melihat tarian dari daun pohon. Itu adalah lukisan pemandangan. Ini Zhang Zuan menggaruk kepalanya. Dia tidak tahu apa-apa tentang melukis. Yang bisa dia katakan tentang lukisan ini bahwa itu tidak buruk. Memintanya menilainya. Apa yang seharusnya dia nilai tentang itu? Kamu harus berpikir dengan hati-hati sebelum berbicara. Ini adalah ujian oleh Tuan. Dia suka menguji orang lain. Bagaimanapun, ketika aku pertama kali datang, aku juga diuji olehnya. Jika kamu berhasil berbicara dengan baik, kamu akan dapat meminjam buku sebanyak yang kamu suka. Tetapi jika kamu mengacaukan ini, kamu akan dikirim kembali seketika. Saat dia ragu-ragu, suara gelisah Huang Yu terdengar di sampingnya. Ujian? Zhang Zuan tersenyum pahit. Kalau saja dia tahu bahwa Tuan Lu Chen memiliki minat seperti itu, dia tidak akan mengatakan apa-apa ketika dia berjalan ke halaman. Apakah ini dianggap sebagai masalah pacaran? Namun, berdasarkan kata-kata Huang Yu, kemungkinan pihak lain akan mengujinya bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, ini adalah kebiasaan yang telah ia kembangkan. Dia mungkin tidak bisa melepaskannya bahkan jika dia mau. Sedangkan untuk menilai itu, apa yang seharusnya dia nilai? Dia bahkan tidak belajar dalam aspek itu. Masalah apa yang bisa dilihat darinya? Komentar macam apa yang harus dia sampaikan? Bagaimanapun, pihak lain adalah tutor kaisar, seorang ahli melukis. Jika dia mengucapkan omong kosong, dia mungkin akan diusir dengan tongkat bahkan sebelum dia selesai berbicara. Mengapa? Apakah ada masalah? Setelah melihat ekspresinya, Tuan Lu Chen bertanya. Tidak apa-apa. Zhang Zuan menggaruk kepalanya, sama seperti dia bingung tentang bagaimana dia harus mengatur kalimatnya untuk datang dengan kata-kata bahwa pihak lain tidak dapat menemukan kesalahan dengannya. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Karena perpustakaan Jalan Surga mampu mengotentifikasi item, maka apakah mungkin untuk memberitahu kekurangan dalam lukisan? Pada titik ini, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh lukisan itu dengan ringan. Wong, sebuah suara bergema di kepalanya dan sebuah buku muncul di benaknya. Zhang Zuan sangat gembira. Setelah membaca isinya, dia mengangkat kepalanya dan menatap Guru Lu Chen dengan mata cerah. Sambil tersenyum tipis, dia bertanya, Guru, benar-benar ingin aku menilai ini? Tuan Lu Chen tidak menanggapi, menunjukkan persetujuan diam-diamnya. Aku punya 8 kata evaluasi tentang itu, kata Zhang Zuan. Aku bersedia mendengarkannya. Tuan Lu Chen menatap Zhang Zuan. Zhang Zuan mengangguk, matanya mengamati lukisan itu sekali lagi, dan dia menggelengkan kepalanya. 8 kata itu benar-benar tidak masuk akal. Apa-apaan mainan ini? Tuan, tolong pikirkan kata-katamu.
Awalnya dia penasaran dengan evaluasi yang bisa diberikan Zhang Zuan. Setelah mendengar kata-kata ini, kepala pelayan hampir pingsan di tempat. Bingung, dia mencoba untuk menghentikannya dengan tergesa-gesa. Ini adalah lukisan yang baru saja digambar oleh Tuan. Jadi si Zhang Zuan itu apa? Dia kan bilang punya 8 kata buat evaluasi lukisan itu ya guys ya. Dia bilang 8 kata itu benar-benar tidak masuk akal, apa-apaan mainan ini. Ini adalah 8 kata itu yang si Zhang Zuan bilang ya. Terus langsung kepala pelayannya langsung kayak marah gitu karena kayak menghina tuannya loh. Karena ini dia bilang ada lukisan yang baru saja digambar oleh tuan. Oke guys ya, sampai sini ngerti guys ya. Oke guys, kita lanjut ya. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt